Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are in a good condition right now. Baiklah, kita langsung saja ke materi inti pada pembelajaran hari ini. Last week, kita sudah belajar tentang conditional sentences type 1. Nah, today we will learn about conditional sentences type 2. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang conditional sentence type 2. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada materi inti pada pembelajaran hari ini, kakak ingin mengingatkan jangan lupa absen di link yang kakak kirim di grup WhatsApp. Nah, baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oh ya, sebelum kita memulai conditional sentence type 2 ini, mari kakak flashback sedikit pada pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang conditional sentence. Secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan if, sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang conditional sentence tipe 1, yang mana menyatakan suatu kondisi yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Pada minggu ini kita akan melanjutkan conditional sentence 2. Apa sih bedanya? Nah, let's take a look at the definition first. Wait a minute. Conditional sentence type 2 is used to express something that will not happen or is unlikely to happen now or in the future. Nah, jadi conditional sentence type 2 ini menyatakan sebuah kejadian yang kemungkinan peluang terjadinya sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin terjadi di masa depan. Nah, untuk memudahkan kalian hanya perlu mengingat bahwa conditional sentence type 2 ini adalah tidak akan terjadi atau kemungkinan kecil terjadi saat ini maupun di masa depan, atau seringkali kita sebut dengan berandai-andai. Okay, let's move to the next slide. Nah, kemudian ada formula dari conditional sentence type 2, yaitu yang pertama adalah if, ditambah simple past, ditambah koma, ditambah subject, ditambah would, ditambah verb. Kemudian yang kedua, itulah subject, ditambah would, ditambah verb, ditambah if, ditambah simple past. Nah, kedua formula ini pada dasarnya benar semuanya, hanya saja ini adalah seperti variasi. Nah, ini seperti kita lihat pada yang pertama, yaitu if clause-nya berada di depan. Sedangkan kalau yang kedua yaitu if clause-nya ada di belakang. Kemudian perbedaan kedua yaitu terletak pada koma. Pada formula yang pertama itu menggunakan koma untuk memisahkan antara if clause dengan main clause. Sedangkan yang nomor 2 ini yaitu yang kedua ini main clause-nya yang bagian pertama, kemudian disambung dengan if clause tanpa ada koma. Oke, kemudian slide ketiga tentang grammar features. Jadi untuk membentuk sebuah conditional sentence type 2 itu membutuhkan yang pertama adalah using if. Kita menggunakan if. Kemudian kita menggunakan simple past. Kemudian menggunakan using would, menggunakan would, kemudian yang terakhir yaitu menggunakan koma. Oke, itu saja. Kemudian kita lanjut ke contoh. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari conditional sentence type 2. Nah,
Ini merupakan contoh-contoh dari penggunaan atau kalimat conditional sentence type 2. Ada bentuknya negatif, ada bentuknya positif, dan juga ada bentuknya interrogatif. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama adalah, I will go traveling around Europe if I had $1 million. Nah, kita lihat strukturnya. Di sini ada subject I, kemudian ada verb one, ada if, dan ada juga past tense di sini. Oke, kemudian ada yang negatif, if I were you. Oh ya, sorry, untuk yang positif, ini penggunaan main clause-nya ada di depan, sedangkan kalau if clause-nya berada di belakang, sehingga tidak perlu menggunakan koma. Kemudian ada yang bentuknya negatif, yang kedua yaitu if I were you, I will not do such thing. Nah, jadi di sini if clause-nya berada di depan, sedangkan main clause-nya ada di belakang. Nah, oke. Baiklah, kemudian ada yang interrogative form, yaitu berupa kalimat tanya, if you had much money, would you buy a sport car? Nah, di sini ada kalimat tanya. Jadi, would-nya ini diletakkan di awal. Nah, seperti hampir mirip dengan yang nomor 2, hanya saja would-nya ini ditaruh di depan, sehingga membentuk kalimat tanya. Nah, would plus main clause. Sedangkan di sini adalah if clause-nya. Nah, nih. Jadi, untuk interrogatif ini sedikit tricky atau tinggal dibalik saja. Jadi, if you had much money, ini merupakan if clause, sedangkan ini adalah jadi rumus untuk interrogatif ini adalah if clause, koma ditambah koma, kemudian would ditambah main clause. Nah, seperti itu. Okay, I think that's all for the examples. If you have any question, you can ask me in our WA group or you can contact me. And for the next activity, it's your turn. Kalian silahkan membuat kalimat conditional sentence type 2. Jadi mungkin nanti akan kakak share link Google Form-nya, kalian silahkan kerjakan. I think that's all for our class today. Thank you for your attention. Good luck. Dan jangan lupa untuk absennya ya, diisi. Terima kasih.